Saya Pendeta HKBP Resort Parulian Litong Nihuta, menyapa Bapak Ibu serta saudara-saudaraku sekalian dimanapun saat ini berada. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Yalah Bapa dalam surga, berfirmanlah bagi kami, karena kami siap mendengarkan-Mu. Amin. Firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan sukacita bagi kita dalam melaksanakan aktivitas kita di akhir pekan ini. Sabtu 12 Agustus 2023 tertulis dalam kitab Wahyu pasal 3 ayat 20, demikian firman Tuhan. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Buka pintu hatimu untuk Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, jika seseorang akan bertamu ke rumah orang lain, umumnya sebelum masuk ke rumah, dia akan mengetuk pintu terlebih dahulu. Tradisi mengetuk pintu ini sudah menjadi tradisi yang mendunia. Hampir setiap bangsa memakai cara ini ketika akan masuk ke rumah orang lain. Terkadang ketukan itu juga disertai dengan salam. Jika tidak mengetuk atau mengatakan salam, bisa dicurigai yang datang itu seorang pencuri. Paling tidak mempunyai maksud-maksud yang jahat. Ketika tuan rumah atau orang yang ada dalam rumah mendengarkan ketukan dan salam tersebut, dia mempunyai dua pilihan. Akan membukakan pintu atau tetap menutup pintu dengan tetap berdiam diri dan tidak menyahut salam tersebut. Jika berkenan pada orang yang mengetuk pintu tersebut, dia akan membuka pintu. Namun jika dia sedang tidak berkenan, maka dia akan diam saja. Jadi saat ada ketukan pada pintu, ada respon balik dari orang yang di dalam rumah. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, nats renungan hari ini, Wahyu 3 ayat 20 menyatakan, Tuhan Yesus berdiri di depan pintu hati kita dan mengetuknya. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Jika kita ingin mengenal Yesus secara pribadi, dan kita ingin hidup bergaul dengannya, cukuplah hanya dengan membuka pintu hati, maka dia akan masuk dan makan bersama-sama kita. Dia tidak akan melihat masa lalu kita atau perbuatan kita yang telah kita lakukan sebelumnya. Dia menawarkan keselamatan kekal, tapi dia tidak memaksa. Yesus berdiri mengetuk dan menanti respon kita. Apakah kita mau membuka pintu hati menerimanya atau menutup dan menguncinya kuat-kuat dan menolak dirinya? Keputusan ada di tangan kita, yang pasti Yesus mengetuk pintu hati kita. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, damai sejahtera, sukacita, kebahagiaan, penyertaan dan pemeliharaan Allah akan diberikan pada orang yang menerima salam dan membuka pintu hatinya untuk dia. Sebaliknya, damai sejahtera Allah akan diambil bila menolaknya. Saat ini Yesus mengetuk pintu hatimu dan menawarkan damai sejahtera bagimu. Apakah kita mau membuka hati kita untuk dia? Pasti kita mau, saudara-saudara. Sebab dia datang membawa keselamatan kekal bagi kita semua. Lagu rohani mengatakan demikian. Tuhan mengetuk hatimu.
Tuhan mengetuk hatimu. Oh, apa jawabmu? Tuhan mengetuk hatimu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Jika kita menjawab ya, jika kita membuka pintu hati untuk Yesus, maka kita akan disertainya melawan segala yang jahat, dan Dia akan menguatkan kita untuk melakukan kebaikan dan kebenaran kepada semua orang. Buka pintu hatimu untuk Tuhan. Amin. Mari kita nyanyikan Bukende 471 ayat 3. Kupilit Yesus dongaki. Rohaku baninganani patiur malakaku. Hatindakon madisi. Oh Yesus palitoku di hongoluku rodia jalhu Yesus di ho mate mangolu di hongoluku rodia jalhu Yesus di ho mate mangolu. Marilah kita berdoa. Yalah Bapa kami di dalam surga, kami membuka pintu hati kami supaya Tuhan diam di dalamnya, dan kami mendapatkan anugerah dari Tuhan, kebahagiaan dan sukacita. Yalah Bapa kami di dalam surga, sertai kami ya Tuhan di dalam setiap perjalanan kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Kami berdoa yang sakit dimanapun saat ini berada, Tuhan berikan kesembuhan. Yang berduka Tuhan berikan penghiburan. Di dalam satu hari ini, di akhir pekan ini, kami serahkan seluruh kegiatan dan aktivitas kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kiranya satu hari ini menjadi kebahagiaan bagi kami, menjadi waktu bagi kami untuk melakukan kebaikan dan kebenaran kepada setiap orang. Dengarkanlah doa kami hanya dalam nama Anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertaimu hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih, taatlah akan protokol kesehatan. Jagalah kesehatan jasmanimu, terlebih kesehatan rohanimu. Bersihkan hatimu, cintai dan kasihilah sesamamu. Tetaplah berdoa kepada Tuhan, sumber berkat dan anugerah di dalam kehidupanmu. Salam kasih dari Tuhan Yesus Kristus untuk saudaraku semua. Selamat berakhir pekan. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.